Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Ibrahim dengan NIM 102250007, mengambil program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi yang berjudul Coklat Premium Murah. Oke, next kita ke abstrak usahanya. Penelitian yang saya ambil yaitu membahas keberadaan dan pengembangan produk coklat sebagai inovasi produk olahan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Aspek kajiannya, kualitas produk, proses produksi, strategi pemasaran, dan daya saing di pasar lokal. Metode penulisan yang saya ambil yaitu deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi langsung terhadap produk. Yang terakhir, temuan utamanya keunggulan pada bahan baku berkualitas dan pemasaran digital, namun menghadapi tantangan kapasitas produksi. Next, kita langsung ke profil UMKM dan struktur organisasinya. Nama dan jenis usaha. Namanya Coklat Premium Murah, merupakan perusahaan dagang di bidang food and beverage atau V&B. Tujuan usahanya memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan cepat saji berbahan coklat dengan cita rasa premium namun harga tetap terjangkau. Skala usahanya masuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah atau biasa kita panggil UMKM dengan struktur organisasi sederhana. Komitmen kualitasnya mengutamakan kebersihan proses produksi dan penggunaan bahan baku dari pemasok terpercaya. Next, langsung ke proses operasional perusahaannya. Di sini ada pengadaan, pembelian bahan utama seperti coklat, gula, susu, serta bahan pendukung dengan memperhatikan standar kebersihannya. Produksinya meliputi pencampuran bahan dan pembentukan produk sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Pengemasannya menggunakan kemasan yang menarik dan aman untuk memperpanjang daya simpan serta meningkatkan nilai jual. Pemasaran dan layanan mengandalkan penjualan langsung, media sosial, dan pelayanan responsif untuk membangun loyalitas pelanggan. Next, kita langsung ke identifikasi transaksi keuangan. Dana awal yang dipakai atau modal sebesar 20 juta rupiah. Aset tetapnya mencakup inventaris seperti 5 unit lemari es seharga atau sebesar 7.500.000 rupiah. 2 unit laptop sebesar 5 juta rupiah, printer sebesar 2 juta rupiah, serta perlengkapan lainnya. Beban rutin, beban gaji untuk 2 orang, 3 juta, sewa listrik air sebesar 1 juta rupiah, dan pembelian bahan per bulannya 4 juta rupiah. Bukti transaksi menggunakan faktur, bukti transfer bank, BCA atau BCA syariah, dan kwitansi pembayaran. Next, kita langsung ke daftar akun. Di sini ada aset. Aset meliputi kas, bank, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Liabilitas, utang usaha, utang gaji, utang lainnya. Ekuitas, modal pemilik, pref, laba ditahan. Pendapatan dan beban, pendapatan dagang, serta berbagai pos beban seperti gaji, utilitas, sewa, dan penyusutan. Oke, next. Di sini ada jurnal umum dan penyesuaian. Aktivitas jurnal mencatat setoran modal awal sebesar 20 juta rupiah, pembelian peralatan sebesar 14 juta 500 ribu rupiah, serta pendapatan dagang dari transaksi pelanggan, beban operasional, pencatatan gaji, sewa, pembelian bahan, dan ongkos kirim pada akhir bulan Januari. Penyesuaian mencatat pemakaian perlengkapan sebesar 770.000 rupiah dan penyusutan peralatan sebesar 241.667 rupiah. Total keseimbangan. Jurnal umum menunjukkan total debit dan kredit sebesar
Rp43.945.850. Next, sekarang kita masuk ke laba rugi. Pendapatan dagang tercatat sebesar Rp275.850. Total beban sebesar Rp9.411.667, meliputi biaya bahan, gaji, sewa, penyusutan dan operasional. Hasil kinerja mengalami rugi bersih sebesar Rp9.135.817. Analisis kerugian ini dianggap wajar karena usaha masih dalam tahap awal operasional di mana biaya investasi dan beban lebih besar dari pemasukan. Next, kita masuk ke laporan keuangan atau biasa disebut neraca. Di sini ada total aset. Total asetnya sebesar Rp34.534.183. Komposisi aset terdiri dari kas Rp20 juta, bank Rp275.850, dan peralatan bersih setelah penyusutan sebesar Rp14.258.333. Liabilitas Rp0, perusahaan tidak memiliki utang pada pihak luar ya. Ekuitas akhir, modal pemilik berkurang menjadi sebesar Rp10.864.183 akibat dampak rugi bersih periode berjalan. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya, laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip akuntansi dasar, namun struktur modal menurun akibat beban operasional yang tinggi di awal. Strategi pendapatan diperlukan peningkatan volume penjualan melalui promosi media sosial, diskon, atau paket bundling produk. Efisiensi biaya mengendalikan beban pembelian bahan dan biaya operasional lainnya agar kerugian dapat diminimalkan ke depannya. Perencanaannya, pentingnya evaluasi berkala dan perencanaan keuangan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya sendiri. Kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.